Kenapa orang lumpuh ini dia tidak melakukan aktivitas rohani yang begitu konsisten? Setiap hari dia hanya duduk menunggu kolam itu bergelombang mengenai dia hanya menunggu malaikat mengguncangkan air itu, dia menunggu orang untuk menggendong dia untuk masuk ke kolam itu. Tapi kenapa ya Yesus mau menyembuhkan dia? Kenapa sih Yesus datang kepada dia dan tidak bertanya apakah kamu sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, apakah kamu sudah berdoa pada hari ini, apakah kamu sudah melakukan A, B, C. Tapi Yesus tidak bertanya kepada orang lumpuh itu. Yesus langsung mengatakan kepada orang lumpuh tersebut, apakah kamu ingin sembuh? Dia hanya bertanya seperti itu. Tapi apa yang dijawab oleh orang lumpuh tersebut? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai guncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, disinilah kita berbicara bahwa ketika Yesus berkata, apakah engkau mau sembuh? Apakah memang Yesus benar-benar ingin menyembuhkan orang lumpuh tersebut? Ya pasti, karena kita tahu ujung ceritanya orang lumpuh tersebut sembuh total dibuat oleh Yesus Kristus. Nah, disinilah supremasi kehendak Allah, di mana jika Allah berkehendak ingin menyembuhkan orang tersebut, tidak peduli orang tersebut itu jahat, orang itu bengis, orang itu bahkan musuh kita, walaupun Tuhan menyembuhkan dia, walaupun orang itu sangat kita benci, itu tetap kehendak Allah. Nah, inilah bedanya pikiran Allah dengan pikiran manusia. Manusia selalu berpikir karma, manusia yang jahat pasti binasa, manusia yang berdosa tidak mungkin lagi bertobat. Tapi kita tidak tahu rencana Allah atas orang tersebut. Jadi jangan kita selalu menjudge orang lain bahwa orang itu pasti masuk neraka, masuk surga, masuk apa. Tapi bisa saja dia di dalam akhir hidupnya dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kita tidak boleh secara spesifik dan personal menilai orang itu secara mutlak bahwa dia tidak akan dipakai Allah, bahwa dia tidak akan disembuhkan oleh Allah, dia tidak akan dipulihkan oleh Allah. Karena baik orang itu disembuhkan atau tidak, itu tergantung kepada kehendak Allah. Bukan seberapa baiknya kita, bukan seberapa hebatnya kita, bahkan seberapa panjang doa-doa kita. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan, meminta berkat, meminta kita lolos dalam ujian tertentu. Misalnya seperti sekarang, kita lolos UTBK, lolos untuk masuk CPNS. Tapi kita harus sadar betul bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan lolos ujian tersebut. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa Anda masuk Kristen, maka Anda akan kaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa Anda masuk Kristen, Anda akan sembuh secara total. Kenapa? Karena banyak sekali kita lihat bahwa ada orang kanker dari kecil. Dia taat, dia selalu berdoa kepada Tuhan, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Tapi kenapa dia bisa kanker dari lahir sampai mati? Apakah ini menunjukkan jika kita tetap teguh atau tetap bersikeras memegang pemikiran bahwa Tuhan akan pasti membuat kita kaya ketika kita menjadi seorang Kristen, ketika kita selalu berdoa setiap hari, maka ketika faktanya ada orang yang selalu berdoa, orang yang sebenarnya bergantung kepada Allah setiap harinya, tapi dia tidak mengalami kekayaan, sama saja kita mengatakan Tuhan lalai dalam janjinya. Tuhan bertentangan dengan firman-Nya. Jadi kita tanpa kita sadari mengatakan Tuhan itu adalah pendusta. Tuhan itu adalah pembohong. Jadi, kalau kita mengatakan Tuhan pasti menjanjikan kita kaya, memberkati kita begitu berlimpah, tanpa kita sadari, bukan keinginan kita lah yang menentukan keinginan Tuhan.
kehendak kita bukanlah yang menentukan kehendak Tuhan. Segala aktivitas rohani kita selalu berpusat kepada kedaulatan Allah, kehendak Allah, anugerah Allah. Kenapa kita selalu berdoa dan selalu berpikir, saya berdoa karena usaha saya, itu karena hati nurani saya bersih, makanya saya berdoa. Karena saya suci, maka saya berdoa. Lukas 16 mengatakan, ketika orang Farisi datang ke bait Allah, orang Farisi berpikir, saya layak berada di depan, menyembah Tuhan. Dan ketika orang pemungut cukai datang di belakang orang Farisi itu, bahkan pemungut cukai tidak berani masuk ke bait Allah. Dia berada di luar pintu bait Allah. Dan dia bahkan tidak berani melihat ke atas. Dia melihat ke bawah terus-menerus, menangis, memukul dadanya. Dia tidak berpikir bahwa saya lebih suci, makanya saya datang ke bait Allah. Tidak. Malah dia menangis, ya Tuhan, aku adalah orang berdosa. Ampunilah aku Tuhan. Aku selalu memalingkan mukaku di hadapan-Mu. Aku selalu membuat hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dia selalu berkata, saya ini tidak suci, saya tidak suci, saya tidak suci. Orang yang tidak merasa dirinya berdosa, pasti dia menolak Tuhan. Kenapa? 1 Yohanes mengatakan bahwa orang yang mengaku dosa, maka dia akan mendapatkan pengampunan Tuhan. Bukan berarti pengakuan dosa lah yang menentukan kita memperoleh keselamatan atau tidak. Tapi 1 Yohanes ingin mengatakan bahwa orang yang tidak merasa dirinya berdosa tidak mungkin lari kepada Tuhan. Tidak mungkin dia merasa membutuhkan juru selamat supaya dia selamat dari neraka yang menyala-nyala. Selamat dari murka Tuhan. Jadi orang yang tidak merasa dirinya berdosa, dia tidak mungkin datang kepada Tuhan. Seperti anak bungsu, ketika dia berfoya-foya, ketika dia menggunakan harta kayanya kepada hal-hal yang negatif untuk kenikmatan duniawi. Tapi ketika hartanya habis, dia sadar bahwa di rumah Bapakku banyak makanan. Dan selanjutnya dia merasa bersalah bahwa aku sungguh berdosa. Aku tidak layak lagi datang ke rumah Bapa. Aku akan menjadi hamba di rumah itu. Ketika dia merasa dirinya berdosa, dia tahu dia salah, maka dia datang kepada Bapa. Jadi Tuhan tidak mungkin menolak kita ketika kita dengan rendah hati, dengan tangisan bahwa kita butuh Allah, bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Jadi karena kita adalah manusia berdosa, kita sadar bahwa kita butuh juru selamat, makanya kita datang kepada Yesus Kristus. Itu maksudnya 1 Yohanes, bahwa orang yang tidak mengakui dosa tidak mungkin memperoleh keselamatan. Nah, begitulah tafsiran yang benar terhadap 1 Yohanes tersebut, bahwa orang yang mengaku dosa, yang merasa dirinya berdosa, pasti dia merasa bahwa dia membutuhkan juru selamat dan datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, disinilah pentingnya kita berdoa. Bukan sekedar meminta sesuka hati, meminta apapun saja, meminta A, B, C. Jadi apa yang saya inginkan pasti Tuhan wujudkan. Seolah-olah janji Tuhan itu memenuhi segala keinginan kita. Seolah-olah kehendak kita lah lebih tinggi daripada kehendak Tuhan. Padahal dalam berdoa kita harus taklukkan kehendak kita terhadap kehendak Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang orang lumpuh ini, dalam konteks berdoa, apa fokusnya lewat peristiwa dari orang lumpuh itu? Yaitu adalah anugerah Allah. Nah, jangan berkata orang yang tidak berdoa dengan orang berdoa pasti punya satu diberkati, satu di itu. Jangan kita mengukur sesuatu yang bersifat materi. Jangan mengukur aktivitas rohani seseorang untuk menentukan bagaimana akhir hidupnya, bagaimana Tuhan memperlakukan dia. Jangan menunjukkan bahwa karena dia lebih banyak berdoa daripada orang tersebut, pada orang di luar sana, jadi menganggap bahwa orang yang lebih banyak berdoa ini pasti Tuhan perlakukan begini, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, Tuhan akan berkati dia dan sebagainya. Bagaimana orang kaya yang tidak percaya Tuhan, dia bisa bahkan dia menjadi orang kaya nomor 1. Tetapi ada juga orang Kristen yang bergantung pada orang hidup dalam kemiskinan. Maka kita selalu berbicara
ini tak terlepas dari anugerah Allah. Kenapa saya miskin? Itu tetap saja tidak lepas dari anugerah Allah. Kenapa saya kaya? Itu juga tidak terlepas dari anugerah Allah. Maka baik miskin maupun kaya, kita tetap tidak lepas dari anugerah Allah. Tapi orang yang menolak anugerah Allah, maka hidupnya akan sengsara. Dia pasti menderita. Walaupun orang Kristen juga menderita, tapi dia bersuka cita karena Allah menyertai dia. Tapi orang yang menolak anugerah Allah, dia menderita, terus-menerus menderita dan meresapi penderitaannya dan tidak melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Dan saudara-saudara terkasih, terakhir kita melihat bahwa jawaban dari orang lumpuh tersebut sangat aneh. Yesus bertanya sederhana, maukah engkau sembuh? Tapi orang lumpuh itu malah menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Apa maksudnya orang lumpuh ini? Yang ditanya, simpel, maukah engkau sembuh? Jawabannya iya atau tidak. Ya Tuhan, aku pengen sembuh. Atau aku pengen tidak sembuh Tuhan. Hanya itu jawabannya. Tapi orang lumpuh ini bertele-tele menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku, bla bla bla, apabila airnya mulai guncang dan sebagainya. Disinilah bahwa manusia selalu cenderung terikat pada paradigma lama. Orang yang selalu cenderung terikat pada paradigma lama, dia tidak membuka pikirannya pada paradigma baru. Jadi kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia ingin menguji bagaimana paradigma dari orang lumpuh tersebut. Apakah dia terikat kepada lingkungannya, terikat pada tradisinya, terikat pada apa yang dia lihat, dan sebagainya. Karena dia berpikir bahwa kolam itulah yang menjadi penentu untuk menyembuhkan segala penyakit. Jadi dia berpikir bahwa kolam itulah satu-satunya solusi, tidak ada yang lain. Tapi kita harus membuka pikiran kita bahwa solusinya hanya pada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah menjadi satu-satunya solusi bagi kita yang tidak ada lagi jalan keluar di dalam dunia ini. Ketika tidak ada satupun jalan keluar, ketika tidak ada satupun kesulitan yang tidak teratasi, kita harus memandang kepada Yesus Kristus. Maka dalam setiap penderitaan, dalam setiap kita mengalami sakit penyakit, Yesuslah yang selalu bersama kita. Dan pertanyaannya, apakah kita menyadari itu? Apakah selama ini paradigma lama menutupi mata kita untuk melihat Yesus Kristus? Apakah tradisi, perspektif banyak orang, tanggapan banyak orang, dan pemikiran-pemikiran lama yang selama ini menutupi mata kita untuk berfokus kepada Yesus Kristus? Orang yang selalu terikat pada paradigma lama, dia tidak akan melihat Yesus Kristus dalam hidupnya. Dia tidak akan, bahkan dalam menafsirkan firman Tuhan pun, dia tidak memperhatikan ada Yesus Kristus, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Maka itu sangat penting. Apa dasar dia dalam membaca firman Tuhan? Apa dasar dia dalam menafsirkan firman Tuhan? Dasar itu sangat penting dalam menafsirkan firman Tuhan. Karena kalau dasarnya salah, kacamata dalam melihat firman Tuhan yang sudah salah, maka segala apa yang ditafsirkan pasti salah. Nah, ketika kita menggunakan kacamata berfokus kepada Yesus Kristus, maka di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kita dapat melihat bahwa itu menggambarkan Yesus Kristus. Ada juru selamat yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada kita. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kita harus menjawabnya bukan lagi dengan paradigma lama. Maukah engkau kupulihkan? Kita tidak boleh lagi menjawab dengan paradigma lama. Kita harus menjawabnya bahwa ya, aku percaya kepada engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan biarlah kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Kenapa mesti berdoa seperti itu? Karena kehendak kita selalu cenderung kepada hal yang salah. Karena natur kita adalah manusia berdosa. Jadi ketika kita berkata,
Karena kita sudah disucikan lewat salib Yesus Kristus, maka kita berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Karena kalau kita mengatakan kehendak kita lah yang jadi, kita mengatakan kehendak Tuhan itu tidak baik, kehendak Tuhan itu jahat, kehendak Tuhan itu bukanlah yang terbaik, kehendakku lah yang terbaik. Tapi ketika kita sudah disucikan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanan di kayu salib, baik dalam berdoa, baik dalam menafsirkan firman, baik dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara berperilaku moral atau dalam kantor kerja, maka kita tetap berfokus kepada kemuliaan Kristus, penderitaan Kristus, dan apa yang dikatakan Kristus di dalam perjanjian baru. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita punya perspektif baru yang berfokus kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin.